Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Tania Putri dengan NIM 170562211 ingin memaparkan mengenai SWOT analisis Lazada Group untuk memenuhi ulangan akhir semester strategik HRM dengan dosen pengampu Ibu Laila Purnamasari SEMM. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi SWOT sendiri. SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, dan threat, ancaman. Analisis ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset di Stanford University. Melalui analisis SWOT, kita dapat melakukan identifikasi faktor internal, strength dan weakness, dan faktor eksternal, opportunity dan threat dari organisasi sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis SWOT sendiri adalah analisis yang berdasarkan pada anggapan bahwa suatu strategi yang efektif berasal dari sumber daya internal, yaitu strengths dan weakness, dan eksternal, yaitu opportunity dan threat. Keuntungan dari analisis SWOT adalah menghubungkan faktor internal dan eksternal untuk merangsang strategi baru. Oleh karena itu, perencanaan yang berdasarkan pada sumber daya dan berkompetensi dapat memperkaya analisis SWOT dengan mengembangkan perspektif internal dari Dyson 2002. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang profil dari perusahaan Lazada sendiri. Lazada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan, jual beli online, dan retail e-commerce. Hasil pengembangan dari perusahaan inkubator teknologi internet asal Jerman yaitu Rocket Internet. Lazada diluncurkan pada bulan Maret 2012 dan berkembang pesat hingga saat ini. Lazada Indonesia merupakan salah satu bagian dari jaringan retail online Lazada Group yang beroperasi di 6 negara di Asia Tenggara, yang terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Thailand, Lazada Vietnam, Lazada Singapura, dan Lazada Filipina dengan total pengguna 550 juta pengguna dari total keseluruhan 6 negara tersebut. Pada tahun 2016, perusahaan ini secara resmi menjadi bagian dari Alibaba Group. Hingga paruh awal tahun 2023, tercatat aplikasi ini telah diunduh oleh lebih dari 100 juta orang pengguna. Kata data menyebutkan bahwa Lazada merupakan aplikasi e-commerce ketiga dengan jumlah pengunjung terbanyak di Indonesia, yaitu sekitar 83 juta orang pengunjung. Hal ini juga sama dari segi Gross Merchandising Value atau GMV. GMV merupakan nilai total transaksi pembelian di e-commerce dalam satu periode akuntansi. Matriks ini merupakan indikator yang umum digunakan oleh perusahaan e-commerce untuk mengukur valuasi perusahaan tersebut. Menurut hasil penelitian dari Momentum Works, sebagaimana disampaikan oleh Kompas, nilai GMV Lazada di Indonesia mencapai 77,4 triliun rupiah sepanjang tahun 2022. Hal ini lebih rendah dibandingkan dengan Shopee dan Tokopedia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis di Lazada sendiri, yaitu ada marketing, pelayanan, dan pembayaran. Nah, di marketing sendiri itu yang dilakukan Lazada agar menarik minat pelanggan adalah dengan memasang iklan di media sosial, contohnya Facebook dan YouTube. Dan strategi yang dilakukannya selanjutnya adalah dengan memberikan diskon khusus bagi pelanggan yang sudah menjadi member di Lazada. Diskon hingga sebesar 30% hanya untuk pelanggan Lazada dan memberikan kupon belanja gratis sebesar 50.000 kepada member tiap hari besar nasional agar para pelanggan tidak dapat bosan dan tetap belanja di Lazada. Dan akhir-akhir ini Lazada uh, ada brand ambassador yaitu Isyana untuk marketingnya. Nah, untuk pelayanan sendiri, dia menyediakan produk premium dengan 10 kategori, yaitu elektronik, buku, telepon seluler, komputer, perlengkapan rumah tangga, mainan dan peralatan anak-anak, kosmetik dan kesehatan, tas dan koper, olahraga dan otomotif, dan musik dan instrumen. Lazada menyediakan segala produk yang Anda butuhkan di tiap kategorinya. Nah, Lazada Indonesia sebagai pusat belanja online terlengkap dan terpercaya di Indonesia dengan kemudahan gratis ongkir kirim, kurir profesional dan eksklusif,
Lazada akan mengantar barang pesanan Anda dengan cepat dan aman. Nah, pembayarannya sendiri itu ada tiga, yaitu COD, bank transfer, dan kartu kredit. Nah, kita mulai dengan analisis SWOT Lazada Group. Baik, di sini ada strength-nya, yaitu kekuatannya sendiri, yaitu ada ukuran aplikasi lebih kecil. Dibandingkan dengan aplikasi e-commerce lain, ukuran aplikasi Lazada relatif lebih kecil meskipun tampak sederhana. Hal ini berpengaruh terhadap kenyamanan para pengguna, sebab aplikasi dengan ukuran yang lebih kecil memiliki kecepatan loading yang lebih baik dan tidak membutuhkan penyimpanan yang banyak serta baterai yang besar. Nah, yang kedua ada produk yang lengkap dan terjangkau. Meskipun ukuran aplikasinya lebih kecil, namun Lazada menghadirkan variasi produk yang lengkap dengan harga yang relatif terjangkau. Maka dari itu tidak heran jika banyak pengguna yang bertahan masih menggunakan aplikasi ini. Nah, untuk weakness-nya sendiri itu di Lazada sendiri tidak ada menu pemilihan ekspedisi. Sejumlah pelanggan di Google Play Store dan App Store mengeluhkan tidak adanya menu pemilihan ekspedisi saat membeli produk. Padahal tidak semua ekspedisi memiliki citra pengiriman yang baik dan cepat. Akibatnya, banyak pelanggan yang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan barang yang mereka pesan. Yang kedua, keterbatasan pengguna fitur Cash on Delivery atau COD. Nah, COD ini adalah fitur yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang belum memiliki pembayaran online atau mobile banking untuk berbelanja di aplikasi online marketplace. Dengan fitur pembayaran ini, diharapkan banyak masyarakat yang tinggal di pelosok Indonesia bisa berbelanja online. Namun sayangnya fitur COD di Lazada ini tidak bisa digunakan di kota-kota tertentu, jadi masih terbatas. Nah, yang ketiga adanya masalah dalam transaksi. Nah, meskipun udah 11 tahun nih, Lazada ini masih ada banyak permasalahan tentang transaksinya yang harus diperbaiki. Nah, masalah tersebut antara lain ada ketidaksesuaian antara harga yang tertera di aplikasi dengan yang dibebankan, sama barangnya tuh banyak yang tidak sesuai. Jadi banyak pembeli yang menerima barang yang tidak sesuai dengan foto dari barang tersebut. Dan banyaknya penjual nakal dan lain sebagainya. Lalu adanya kampanye marketing yang mengganggu. Nah, sebagian perusahaan e-commerce Lazada menerapkan berbagai sarana pemasaran, mulai dari jingle, brand ambassador, yaitu Maudy Ayunda dan Isyana Saraswati, dan lain sebagainya. Salah satunya dengan menempatkan iklan di website atau aplikasi lainnya. Tapi kampanye yang terakhir ini itu dinilai mengganggu nih oleh para pengguna aplikasi karena memaksa pengguna untuk mengunduh aplikasi. Nah, keterbatasan gudang. Menurut beberapa sumber, hanya 2 gudang Lazada di Indonesia yang mana semua terletak di Pulau Jawa. Meskipun jumlah penduduk Pulau Jawa adalah 40% dari total penduduk Indonesia, namun keterpusatan logistik di Pulau Jawa akan menghambat distribusi produk-produk Lazada ke pulau lainnya, sehingga membatasi perkembangan bisnis perusahaan ini. Nah, di sini opportunities yaitu secara eksternal nih. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi digital. Nah, hal ini itu dibuktikan dengan adanya pembangunan BTS di berbagai wilayah pelosok di Indonesia. Jadi, akan adanya semakin meluasnya nih penetrasi internet di Indonesia, nanti jadinya akan semakin banyak besar peluang e-commerce di Lazada untuk masuk wilayah pedalaman dan mengembangkan bisnis di sana. Lalu adanya potensi pasar yang terus bertumbuh. Dalam rentang tahun 2010 sampai 2019, pasar e-commerce di Indonesia terus bertumbuh meskipun perlahan-lahan. Baru pada COVID-19, e-commerce tumbuh dengan pesat karena banyak masyarakat yang harus belanja dari rumah. Tapi pertumbuhan ini melambat seiring dengan selesainya pandemi. Tetapi beberapa analisis dari Momentum Works dan McKinsey menyebutkan itu tuh dalam beberapa tahun ke depan e-commerce di Indonesia maupun Asia Tenggara akan tetap tumbuh nih, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang normal. Nah, analisis dari McKinsey ini menyebutkan bahwa diperkirakan hingga tahun 2026 pertumbuhan online marketplace di Asia Tenggara akan menembus GMF senilai 230 dolar miliar dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 15% sampai 25% per tahun. Nah, di sisi lain, Momentum Wars ini memperkirakan kalau perkembangan aplikasi ini mencapai 175 dolar miliar sebagai skenario terburuk dan 232 dolar miliar sebagai skenario terbaik.
Nah, perlu diketahui bahwasannya ini total GMF online marketplace di Asia Tenggara mencapai 99,5 dolar miliar. Nah, di sini ada threats atau ancaman, yaitu adanya persaingan yang ketat. Nah, Lazada kini tuh tidak hanya harus menghadapi Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak, tetapi yang baru-baru ini dia itu adanya TikTok Shop. Nah, Kak, meskipun baru masuk pasar Indonesia pada tahun 2021, nyatanya GMF TikTok Shop berhasil naik 4 kali lipat pada tahun 2022 atau daily sosial dan mencapai 4,4 miliar dolar. Ekspansi yang masif ini tentunya akan mempengaruhi bisnis Lazada dan online marketplace yang sudah ada sebelumnya. Nah, lalu adanya perubahan tren pasar. Tren pasar yang berubah dapat membuat produk atau model bisnis Lazada menjadi tertinggal jika tidak beradaptasi dengan cepat. Lalu adanya keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur yang terbatas di beberapa daerah di Asia Tenggara dapat mempengaruhi ketersediaan dan pengiriman produk oleh Lazada. Nah, kesimpulannya, analisis SWOT terhadap Lazada mengungkapkan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, serta peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi. Meskipun Lazada memiliki kekuatan seperti produk yang lengkap dan terjangkau, dan ukuran aplikasi yang lebih kecil, mereka juga dihadapkan pada kelemahan, tidak ada menu pemilihan ekspedisi, dan keterbatasan pengguna COD. Namun, peluang seperti pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi digital dan potensi pasar yang terus bertumbuh dapat membantu Lazada meraih kesuksesan di masa depan. Untuk mencapai hal ini, Lazada perlu terus berinovasi, mengikuti tren pasar, dan memberikan pengalaman belanja yang luar biasa kepada pengguna mereka. Jadi, jangan ragu untuk melihat penawaran terbaru di Lazada dan menikmati kemudahan berbelanja online. Baik, sekian pemaparan saya mengenai analisa SWOT Lazada Group di Indonesia. Terima kasih.